Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Hari ini kita akan membahas materi tentang tugas-tugas gereja. Ada 5 tugas gereja. Yang pertama, tugas gereja untuk menguduskan, yang biasa juga disebut dengan istilah liturgia. Lalu yang kedua, ada tugas gereja untuk mewartakan kabar gembira. Yang ketiga, tugas gereja untuk menjadi saksi Kristus. Lalu yang keempat, ada tugas gereja untuk membangun persekutuan. Dan yang kelima, tugas gereja untuk melayani, yang disebut juga dengan istilah diakonia. Nah, mari kita membuka pertemuan kita pada hari ini dengan doa pembukaan. Saya minta salah satunya untuk memimpin kita dalam doa. Ibu serta teman-teman, marilah kita siap hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas penyertaan tadi malam hingga pagi ini. Tuhan, sekarang kami mulai pelajaran kami. Kalian semua hadir. Sekarang kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Kita pilih lagu Indonesia Raya. Saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam menyanyikan lagu nasional ini. Silakan, Cindy. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, Indonesia Raya. Hari ini kita akan membahas materi yang pertama tentang tugas gereja yang menguduskan atau disebut juga tadi liturgia. Oke. Nah, di sini kita mau lihat bagaimana supaya kita itu bisa menjadi kudus. Nah, untuk itu maka dalam pembahasan materi ini nanti kita mau mengetahui tentang apa itu doa. Bagaimana berdoa yang baik. Bagaimana doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Lalu bentuk kegiatan lain. Menyampaikan pertanyaannya terkait gambar yang sudah kamu amati. Ya, silakan. Saya mewakili kelompok ingin bertanya, bagaimana sebaiknya sikap kita saat berdoa? Bagaimana sebaiknya sikap kita saat berdoa? Mungkin ada lagi pertanyaan lain dari kelompok lain. Sebentar baru kita satukan ya. Ya, Bu. Silakan. Tian. Apa pengalamanmu dalam berdoa? Pengalaman dalam berdoa. Berikut. Setelah mengamati gambar tersebut, kami bertanya, apa sebenarnya makna dan fungsi doa? Fungsi, makna dan fungsi doa. Ya. Berikut. Kami ingin bertanya, setelah kami memahami gambar, bagaimana sebaiknya cara kita berdoa? Bagaimana cara berdoa yang baik? Baik. Nah, pertanyaan ini saya kembalikan kepada kelompok ya. Saya beri waktu kelompok 10 menit untuk mendiskusikan pertanyaan ini, lalu sebentar dilaporkan. Silakan. Hidup, perjuangan, dan karya kita dengan mata iman. Yang kelima, mengangkat setiap karya kita menjadi karya yang bersifat apostolik dan merasul. Sekian dan terima kasih. Oke. Baik, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah terlibat aktif dalam diskusi tentang cara berdoa. Kemudian apa sebenarnya berdoa itu? Baik. Kita mulai dari yang pertama tadi. Kita mulai dari yang pertama tentang pengertian dari doa, ya. Tentang pengertian dari doa. Ya. Baik ya. Doa artinya tadi seperti yang kamu sudah sampaikan,
berbicara dengan Tuhan, ya, berbicara dengan Tuhan. Berbicara dengan Tuhan, baik itu secara pribadi maupun secara bersama-sama. Doa itu merupakan dialog dengan Tuhan, pengungkapan iman kita kepada Tuhan, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Itu yang disebut dengan doa biasa. Doa biasa. Matius bab 6 ayat bab 5 ayat bab 6 ayat 5 sampai 13. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Tadi kita sudah mendengar bersama bacaan dari Injil Matius, ya. Bab 6 ayat 5 sampai dengan 13. Sekarang dalam kelompok kalian mendiskusikan, ya, beberapa hal yang terkait dengan pendalaman dari teks kitab suci yang sudah dibacakan tadi, ya. Pertanyaan pertama, saya mohon kelompok mencatat ini, ya. Pertanyaan pertama, apa yang dikisahkan dalam teks kitab suci itu? Silakan tulis. Apa yang dikisahkan dalam teks kitab suci itu? Nomor 2, apa yang diajarkan Yesus kepada kita tentang doa? Apa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita tentang doa? Oke, baik. Sekarang waktunya kita melaporkan hasil diskusi kelompok, ya. Saya persilakan satu orang mohon hasil diskusinya. Silakan. Ya, Lucy. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan menjawab soal yang ketiga. Soalnya tadi, bagaimana seharusnya kita berdoa menurut Yesus? Cara berdoa yang baik menurut Yesus adalah berdoa secara batiniah dan tidak bertele-tele. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan. Berikut. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Pertanyaannya tadi, apa yang diajarkan Yesus kepada kita tentang doa? Jawabannya, ajaran Yesus tentang doa, berdoa secara sederhana dan tidak bertele-tele. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Ya. Bahwa Yesus itu mengajarkan bagaimana cara berdoa yang baik. Ya, bagaimana cara berdoa yang baik. Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita itu berdoa itu secara sederhana dan jujur. Tidak bertele-tele. Tidak bertele-tele. Nah, ajaran Yesus itu mengandung suatu ajakan kepada kita bahwa kalau kita berdoa itu tidak boleh dalam rumusan yang kaku dan panjang, ya. Kita harus menyampaikan apa yang kita alami, bertolak dari pengalaman kita. Itu yang kita sampaikan kepada Tuhan pada saat kita berdoa. Jujur. Dalam berdoa itu Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita jujur. Jujur. Kalau kita sedang mengalami sakit hati, itu yang kita sampaikan kepada Tuhan dalam doa. Kalau kita dikecewakan, itu yang kita sampaikan kepada Tuhan dalam doa. Kalau kita dalam situasi yang senang, mungkin diberi hadiah oleh orang tua, membuat refleksi untuk kegiatan belajar yang sudah dilaksanakan, ya. Sekaligus itu nanti merupakan kesimpulan kesimpulan kemudian refleksi, ya. Ada dua yang dibuat oleh kelompok, ya, yang dibuat oleh kelompok
Di dalam kelompok pertama kesimpulan, ya, kesimpulan dari kelompok ya, kemudian nanti dari saya. Lalu yang kedua yang dibuat di dalam kelompok itu refleksi atas kegiatan belajar kita pada hari ini. Silakan. Pertama buat dulu kesimpulannya, ya. Silakan. Buat kesimpulan dari materi yang kita bahas ini tadi, kemudian nanti digabungkan dengan kesimpulan yang saya buat ya, baru kita satukan. Silakan kelompok buat dulu itu. Nah, kesimpulannya itu harus terstruktur ya, mulai dari pembahasan yang pertama tadi, ya. Pembahasan pertama terstruktur dia, mulai dari pengertian doa, fungsi doa, cara berdoa yang baik, kemudian dengan sudah pengertian liturgi, ya. Pengertian liturgi sudah, tulis saja, tulis, ya. Kamu bisa ikut di sini. Ini yang menjadi kesimpulan ya. Oke, saya minta satu kelompok untuk membacakan hasil refleksi kelompoknya. Silakan kemudian. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Refleksi dari kelompok kami, setelah kami mengikuti kegiatan pembelajaran materi tugas gereja yang menguruskan, kami berniat untuk terlibat dalam kegiatan liturgi di gereja. Contohnya sebagai lektor atau lektris, sebagai ajudan, dan sebagai anggota paduan suara. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan. Berikutnya kelompok lain. Silakan Cindy. Nanti tidak harus seperti mereka punya ya, bisa ditambahkan. Silakan. Setelah kami mendengarkan penjelasan materi tentang tugas gereja yang menguruskan atau juga disebut dengan liturgia, kami sadar bahwa selama ini kami kurang terlibat dalam tugas pengurusan gereja. Dan sekarang kami memiliki niat bahwa kedepannya kami akan lebih terlibat lagi dalam kegiatan pengurusan gereja seperti menjadi lektor dan lektris, menjadi putra putri altar atau miskinat, serta menjadi anggota dalam paduan suara atau disebut juga KOR. Sekian dan terima kasih. Ya, kelompok lain, silakan Enzi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan menyampaikan refleksi yang kami diskusikan. Nah, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, kami bersyukur kami bisa mendapatkan pengetahuan baru. Dan setelah mendapatkan pengetahuan baru ini, kami berniat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dari gereja dan semakin mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Sekian dan terima kasih. Oke. Kelompoknya Lucy. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Setelah kami mendengarkan materi dari Ibu, kami mendengarkan materi tentang menguduskan. Kami mendapatkan banyak hal yang belum kami ketahui. Misalnya, Anak-anak, terima kasih kamu sudah menyusun refleksi dengan baik, sudah disampaikan di depan teman-teman. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih dan mari kita tepuk tangan untuk semua anggota kelompok. Baik anak-anak, yang terakhir kita mau lihat tentang bagaimana keterlibatan kita dalam liturgi. Yang pertama itu supaya kita bisa terlibat secara aktif dalam tugas gereja yang menguduskan, maka kita perlu mengambil bagian dalam liturgi gereja. Misalnya yang kalian bisa buat itu menjadi anggota paduan suara.
kemudian menjadi mislinar atau ajuda, dan menjadi lektor atau lektris. Oke anak-anak, kurang lebih seperti itu keterlibatan kalian dalam liturgi di gereja. Baik anak-anak, materi hari ini sampai di situ. Mari kita tutup pertemuan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas penyelenggaraanmu dalam kegiatan belajar kami hari ini. Kami mohon bimbingan dan penyertaanmu dalam kegiatan-kegiatan berikutnya. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita akan bertemu lagi dalam kegiatan pembelajaran berikutnya. Selamat pagi.